Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Halo. kabar ibu-ibu semua? Selamat pagi, ibu kader semua tercinta luar biasa. Hari ini kita akan diskusi santai tapi penting, eh, sangat penting sekali tentang pencegahan stunting ya bu ya. Jadi ada ting-tingnya. Nah, kita tahu stunting ini bukan sekedar anak pendek, tapi menyangkut masa depan generasi. Oleh karena itu, menurut Ibu Siti, apa sih yang menjadi penyebab utama stunting di masyarakat kita? Baik Bapak Rusli, terima kasih sebelumnya. Kalau menurut saya ya Pak ya, penyebab stunting itu Hmm, memang dari awal banget ya Pak ya, dari awal teh sebenarnya dari betul. remajanya, sudah mulai remaja putrinya ya, di mana remaja Hmm, konsumsi gizinya kurang memenuhi aturan gizi seimbang ya Pak. Terus kemudian di remaja putri kita juga masih ada yang kekurangan darah ya Pak ya, atau anemi. betul, Nah, betul. Bu, kalau berlanjut misalnya mereka hamil ya Pak ya, dan pas masa hamilnya juga sama tidak diperhatikan gizinya ya, kalau kata misalkan dari kemarin Bu Dokter, Bu Bidan, pas Lokmin gitu ya, pas masa kehamilan gizinya mereka kurang gitu, dari makanannya misalnya tidak memperhatikan kandungan gizinya, jadi makan misalnya ya gitulah seblak mungkin ya, atau kerupuk, Mhm. atau apa ciki-cikian mungkin ya, makannya makan mah Betul, makan betul, aja betul. asal kenyang gitu ya, tidak Mhm, mhm, memperhatikan mhm. gizinya, di mana hamil itu adalah masa-masa penting ya Pak ya untuk tumbuh kembang Mhm. dedek bayinya, itu gizinya tidak terpenuhi, maka itu nantinya akan menyebabkan stunting pas saat lahir dan saat gedenya gitu Pak. Mhm, mhm. Betul sekali, Ibu Siti. Jadi, gizi sejak dalam kandungan sangat menentukan tubuh kembang anak ke depannya ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Ani, selama jadi kader, apa sih tantangan yang Ibu lihat di lapangan ataupun di masyarakat? Bisa dikemukakan, Ibu? Betul, Pak. Sebetulnya sama ya, seperti yang sudah Bu Siti sampaikan. Pengalaman saya selama menjadi kader, memang tantangan terberat itu ada di orang tua ya. Kadang memang orang tua terlalu cuek atau kurang perhatian sama pola makan anak. Anaknya dibiarin jajan sembarangan ya, jajan seblak, jajanan minuman Mhm, berwarna ya. Yang kita tahu sebenarnya itu kan mhm, nggak bagus ya, Pak ya, untuk mhm, kesehatan, karena banyak mengandung pengawet juga, pemanis buatan, tepung, dan lainnya. Sebetulnya pola mhm. makan anak itu bisa diatur sama orang tua. Ya, lebih sehat juga sebetulnya Pak Bu kalau misalnya makannya di rumah, karena kan tahu ya proses pembuatannya gimana gitu. Jadi memang pengalaman saya selama jadi kader, tantangan terberat di orang tua sih Pak. Oke, terima kasih Bu Ani. Itu benar sekali analisis di masyarakat ya. Makanan jajanan memang menggoda, tapi sayangnya kurang zat gizi Bu. Kalau menurut Bu Wati, bagaimana sih dengan praktek pemberian ASI dan MPASI di wilayah Ibu? Apakah ada masalah? Baik Pak Rusli, saya akan melaporkan ya sedikit keluh kesah Hmm. gitu. Eh, jadi di wilayah saya itu masih banyak ibu-ibu yang belum menyusui secara eksklusif gitu Pak. Terus Hmm. ditambah saat masa-masa MPASI itu tuh masih ibu-ibunya tuh masih banyak yang tidak memperhatikan gizinya gitu Pak. Lalu teksturnya juga, jadi dibikinnya asal. Nah, saya sudah beberapa kali melakukan edukasi terhadap ibu-ibu yang ya maksudnya di wilayah saya gitu ya Pak. Cuma kadang ibu-ibu Hmm. tetap aja kayak saya mah repot Bu kayak gitu ngelakuin kayak gini gini gini. Padahal kan maksudnya itu juga tujuan kita kan untuk mencegah stunting ini ya Pak. Cuma kadang Hmm. ibu-ibu masih merasa terlalu kerepotan untuk melakukan hal itu Pak. Oke, luar biasa ya pengamatan Ibu semua analisisnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pencegahan stunting dimulai sejak kehamilan, bahkan dari prakonsepsi lalu pada ASI eksklusif. Nah, MPASI yang tepat dan pemantauan tumbuh kembang
anak sepertinya harus lebih ketat ya Bu ya. Jadi kader seperti ibu-ibu ini semua adalah ujung tombak dari kita semua untuk menentaskan stunting ini di masyarakat. Oke, menurut Ibu Siti, apakah ada tambahan Ibu Siti? Oh iya Pak, tadi masalah-masalah kita ya Pak ya di masyarakat seperti Mhm. itu, akses masih kurang ya. Tadi makannya masih belum memenuhi standar gizi ya. Kemudian Mhm. apa namanya, kualitas makanannya juga MPASI-nya pas Tuh. di masa-masa Mhm. pertama kali pemberian makan untuk balitanya ya Pak ya. Nah cuma Pak kadang Mhm. kita teh ada masalah lagi kalau misalnya kita mau memberikan pendidikan kesehatan ya Pak ya, edukasi kepada masyarakat kadang saya suka rada Mhm. bingung gitu kudu kumaha sih maunya yang bagusnya itu kayak gimana karena kadang Betul, kalau betul, kita betul. maksudnya baik gitu ya menyampaikan Mhm. hak masyarakat tapi kadang mereka teh menilainya beda gitu kadang kita kadang dibilang kader jutek lah sok tahu lah apalah gitu kan jadi gimana gitu ya Pak ya. Nah itu gimana sih Pak baiknya biar kita teh yang mau kita sampaikan tuh pendekatannya sesuai gitu Pak ke masyarakat gitu. Oke, betul sekali ya Bu ya. Untuk masyarakat kita senantiasa sangat sensitif Bu mengenai ekonomi, gizi dan lain-lain ya Bu ya. Jadi pendekatan yang harus kita lakukan itu dengan menggunakan kitanya ramah, sederhana dan solutif ya Bu ya. Nah, gunakan bahasa lokal, misalkan bahasa Sunda kalau daerahnya Sunda atau Jawa seperti itu ya. Contoh nyata dan bisa juga dengan praktek langsung ke lapangan atau ke rumah-rumahnya, kunjungan rumah, misalkan bisa demo ASI, MPASI, atau dan lainnya, pemeriksaan KMS rutin, atau diskusi kelompok di posyandu Bu, ataupun bisa kita diskusi kelompok di rumah-rumah warga, misalkan ketika kita kunjungan rumah. Nah, kita bisa juga memanfaatkan media sosial Bu seperti TikTok ataupun Facebook ataupun yang sekarang sering digunakan itu WA group Bu yang sangat kompatibel lah bagi masyarakat kita gitu. Seperti itu Bu. Mungkin Ibu Ani ada masukan? Betul sih Pak ya, yang tadi sudah disampaikan dengan Ibu Siti, saya setuju. Kalau begitu nanti kita coba aja Pak kampanyenya ya saat posyandu bulan depan gimana? Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu Wati? Saya setuju sih Pak, mungkin kita bisa bekerja sama untuk membuat edukasi yang lebih menarik lagi. Sekalian juga mungkin kita Hmm. bisa apa sih memberikan contoh menu MPASI yang praktis dan bergizi. Oke, betul-betul. Jadi saya sangat apresiasi ya atas inisiatif ibu-ibu semua atau inovasi-inovasinya. Yuk kita buat tim kecil untuk rencanakan kegiatan pencegahan stunting. Semoga kita ikhtiar kita ini membawa perubahan besar atau berdampak bagi lingkungan kita ya Bu ya. Oke. Mungkin selanjutnya kita bikin apa kelompok kecilnya didiskusikan secara matang sehingga proses apa ya proses Diskusi program kampanye ini bisa ya. ya proses diskusi atau kampanyenya atau programnya terlaksana dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas diskusinya ibu-ibu semua. Mari kita terus jaga agen-agen perubahan untuk mencegah stunting karena stunting itu sangat penting. Oke, so sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Terima kasih berapa Pak.